Siapa yang bekerja dalam setiap sel yang saya koyak itu sehingga sel itu menjadi sempurna kembali? Siapa kalau bukan Dia? Menyadari kehadirannya Dia di telunjuk saja kita sampai tidak pernah sadar. Lalu kita masih mencari-cari Dia keluar diri kita. Subhanallah. Siapa yang meliputi seluruh sel dalam tubuh kita? Siapa yang mengatur sel-sel dalam tubuh kita memiliki kecerdasan? Perhatikan saya. Sel untuk rambut ini dengan sel untuk alis saya itu sama. Tapi diletakkan di tempat yang berbeda, dia tumbuh dengan cara yang berbeda. Itulah cerdasnya sel. Diletakkan di sini tidak memanjang, diletakkan di sini memanjang. Makanya saya tidak pernah cukur alis, tetapi saya selalu cukur rambut. Ini saya baru cukur rambut. Ya. Sel yang untuk membangun gigi ini dengan sel untuk membangun tulang itu sama. Tapi diletakkan di sini dengan diletakkan di tulang berbeda. Tulang memanjang terus, tapi gigi tidak pernah memanjang. Pada umur tertentu berhenti, tidak panjang lagi. Ukuran gigi segini saja. Apakah gigi tumbuh? Tetap tumbuh, tetapi tidak memanjang. Bukankah itu luar biasa? Siapa yang mengatur semuanya? Siapa yang mengendalikan semua itu? Kalau bukan Dia. Lalu kita mengatakan dalam diri kita tidak ada Dia? Siapa yang mengurus sel dalam tubuh kita? Siapa yang membuat sel itu cerdas? Saya pernah operasi. Dokter itu hanya mengoyak perut dan kemudian menjahitnya. Tapi siapa yang kemudian menguntai kembali sel-sel yang terkoyak oleh pisau operasi itu? Sehingga sekarang perut saya menjadi rapat lagi. Sehingga perut saya tidak berbekas lagi. Siapa yang mengatur semuanya? Kalau bukan Dia yang maha pandai yang ada dalam diri kita. Itulah bedanya. Orang bodoh sampai sekarang masih mencari Tuhan. Tapi orang yang berakal tidak pernah mencari Tuhan. Berhenti dia mencari Tuhan. Dia menyadari bahwa Tuhan ada dalam dirinya. Dia menyadari bahwa Tuhan bersamanya. Dia menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dia menyadari bahwa Tuhan selalu bersamanya. Maka dia tidak pernah cemas. Dia tidak pernah khawatir. Dia tidak pernah takut. Karena apa? Karena dia selalu merasakan kehadiran. Para sahabat, saya tidak mungkin bisa bicara kalau tidak ada kehadiran Dia. Saya tidak mungkin bisa melihat kalau tidak ada kehadiran Dia. Saya tidak mungkin bisa mendengar kalau tidak ada kehadiran Dia. Bahkan telunjuk saya pun tidak bisa diangkat seperti ini kalau tidak ada kehadiran Dia. Masihkah kita meragukan kehadirannya? Masihkah kita meragukan kehadirannya? Masihkah kita perlu mencarinya keluar dari diri kita? Kenapa saya malam ini mengusung orang bodoh mencari Tuhan? Bukan saya menyepelekan orang, bukan. Tetapi kebodohan kitalah yang selama ini telah membuat kita menjadi seperti itu. Bahkan Tuhan dianggap sebagai sosok yang tinggal di jauh di tempat yang sana. Dan kita merayu-rayunya kepada Dia supaya Dia memenuhi segala kebutuhan kita. Bukankah itu tidak ada ayatnya dalam Al-Quran? Yang ada dalam Al-Quran tadi, Allah meliputi semua manusia. Ditambah lagi yang kedua, Allah sangat dekat. Saya tidak menumpukan satu ayat pun di Quran kalau Allah itu tinggal di tempat yang tinggi. Kalau Allah itu tinggal di langit yang ketujuh di sana. Dan selama ini kita membayangkan Nabi Muhammad itu bertemu Tuhan katanya di tempat yang tinggi di sana, bolak-balik ke sana. Subhanallah, bukankah itu berlawanan dengan ayat-ayat Al-Quran? Allah sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah bukan di tempat yang jauh, karena Allah meliputi semesta raya. Bahkan meliputi segala manusia. Di Quran dikatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan di puncak kesadarannya, bukan di sebuah ruang, karena dia tidak terjebak oleh konsep ruang dan waktu. Para sahabat, sedemikian jelas ayat ini, sedemikian eksplisit ayat ini, masihkah kita mencarinya keluar? Masihkah kita mencarinya sementara Dia sekarang sedang menghidupi kita? Para sahabat bisa duduk tegak karena ada Dia. Para sahabat sekarang bisa mengambil air kopi di hadapan para sahabat karena ada Dia. Para sahabat sekarang bisa menulis karena ada Dia. Dan sekarang kalian bisa mendengarkan suara saya karena ada Dia. Masihkah kita meragukannya? Sesederhana itu kita belajar. Makanya para sahabat, napas itu masuk, keluar, masuk, keluar, terus begitu. Dan saat napas masuk ke dalam, hati-hati karena napas menyaksikan apa yang terjadi di dalam.
Dan ketika napas masuk ke dalam, dia merekam seluruh data yang terjadi di dalam, dan data itu dibawa oleh napas keluar, disimpan di ruang kehidupan ini. Apa yang direkam sebagai kebaikan di dalam disimpan di sini. Apa yang direkam sebagai keburukan di dalam disimpan di sini. Ada kebencian, ada dendam, semua direkam oleh napas kita. Semua tersimpan di ruang ini. Ini adalah ruang energi. Ini ruang vibrasi. Cosmic energy. Hanya menunggu digetarkan saja untuk datang kepada kita. Lalu ayat berikutnya apa kata Allah? Syaratnya supaya kamu, ya, syaratnya aku akan mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila yang mengundangku. Syaratnya cuma satu. Apabila mereka memenuhiku. Ana sukma mangan cahaya, ana cahaya mangan sukma. Sarining bumi, sarining buana, ya Allah, kang melek sajege. Kita tinggal dalam Allah, Allah tinggal dalam kita. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Iman bukan percaya. Tapi iman itu terbukanya pikiran kita, terbukanya kalbu kita, terbukanya kesadaran kita, dan menyadari kehadiran Dia dalam diri kita. Agar mereka selalu berada dalam kesadaran.